Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Liliana Tamarliunski dengan NIM 12S22019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kuis kami yaitu Advanced Data Integrity. Sebelum saya mempresentasikannya, saya akan membaca ritmenya dulu agar kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Eh, Pada tugas kali ini berhubungan dengan akademik simulator T03 di praktikum 3. Untuk untuk di task 01 ini kita diminta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam simulator yang mempresentasikan seorang dosen. Atribut-atribut yang digunakan yaitu ID, name, inisial, email, dan study program. Selanjutnya kita diminta untuk mengembangkan sebuah driver dengan nama academic.driver.driver 1, kelanjutan dari T03 taks 4, dan melengkapi eh, drive dengan mendaftarkan entitas dosen dan perintah yang digunakan ditandai dengan token lecture app. Em, Selanjutnya adalah contoh perintah yang menambahkan sebuah entitas dosen ini, dan di akhir eh, eksekusi driver akan menampilkan entitas dosen yang pernah diregistrasi. Dan daftar dosen ditampilkan sebelum solusi menampilkan daftar mata kuliah. Dan ini adalah luaran yang mempresentasikan sebuah entitas dosen tersebut. Selanjutnya di taks 2, kita diminta untuk melakukan modifikasi untuk mata kuliah course dengan menambahkan informasi tentang dosen pengampu. Mata kuliah diampu paling sedikit satu orang dosen, kapasitas maksimum. Untuk memenuhi requirement tersebut, maka di, maka kemudian itu dilakukan registrasi pada format masukan untuk melakukan registrasi se- sebuah mata kuliah dengan menambahkan sebuah segmen tambahan yaitu daftar dosen yaitu lecture initial list. Pada situasi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen, maka inisial dosen ditulis dengan tanda koma sebagai separator. Dan ini adalah contohnya. Contoh ini yang akan dimasukkan. Dan hmm, informasi sebagai dosen pengampu ditampilkan inisial dan email email tadi, dan terdapat lebih dari satu pengampu maka ditulis dengan semikolon. Sebagai separator berikut adalah luarannya. Selanjutnya eh, saya akan menjelaskan di draft 1, tapi sebelum kita ke draft 1, eh kan tadi kan udah saya sebut atribut apa saja yang dibutuhkan di draft 1 seperti ID, name, initial, email, dan study program yang mempresentasikan dosen atau lektor. Maka bisa kita simpulkan bahwa program itu membutuhkan sebuah model atau kelas yang dengan menambahkan nama lektor. Di mana di course itulah kita nge-store semua atribut-atribut yang dibutuhkan tadi, misalnya code, name, credit, passing grade, lecture initial list, dan dan lecture initial list. Ini dideklarasikan di dalam si kelas yang tadi itu yaitu di course. Selanjutnya kita masuk ke course. Di course ini di sini ada package academic model, yaitu paket yang nantinya akan diisi atau kelas-kelas atau objek-objek seperti yang berikut ini. Selanjutnya ada public course. Selanjutnya ada public course dengan atribut-atributnya yaitu code, name, credit, passing grade, lecture, initial list. Keempat atribut ini memiliki tipe data string. Eh, eh, atribut data string ada satu integer.
Maaf. Aish. Selanjutnya di sini ada constructor. Constructor yaitu this quote sama dengan tanda petik dua. Ini menginisialisasikan atribut quote dengan string kosong. Sama seperti quote tadi, name ini menginisialisikan atribut name dengan string kosong. Eh, Selanjutnya ada discredit sama dengan nol, yaitu untuk memastikan bahwa setiap objek mahasiswa yang dibuat tanpa memberikan kode yang memiliki nilai awal string kosong. Selanjutnya ada passing grade sama dengan tanda petik. Sama seperti yang tadi, menginisialisasikan atribut passing grade dengan string kosong. Selanjutnya this lecture initialis, yaitu untuk menginisialisasikan lektur dengan atribut lektur dengan string kosong. Um, Selanjutnya ada public course dengan code name sama dengan name, credit sama dengan credit, eh, lektur passing grade sama dengan passing grade, lektur initial list sama dengan lektur initial list. Semua tipe data yang ada di public course ini, di, pa- se- semua tipe data yang ada di parameter ini harus sama dengan objek yang ini. Selanjutnya adalah public string to string, yaitu untuk mengembalikan representasi string dari objek, yaitu code, name, credit, passing grade, lecture, initialize, dengan misalnya yaitu pipeline, agar sesuai dengan output yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke enrollment. Dan enrollment ada package academic model, yaitu paket seperti yang tadi, paket-paket yang nantinya akan diisi atau kelas-kelas atau objek-objek seperti berikut ini. Em, Kemudian kita membuat konstruktor, yaitu hmm, konstruktor yaitu public class enrollment, kemudian dengan atribut-atribut code, ID, academic year, semester. Keempat atribut ini memiliki tipe data string. Tadi. Selanjutnya di sini ada konstruktor, yaitu public enrollment discode sama dengan dan titik dua, yaitu untuk menginisialisasikan atribut code dengan string kosong. Selanjutnya ada this ID, academic year, semester, untuk menginisialisasikan eh, atribut ID, academic year, semester, dengan string kosong. Selanjutnya kita masuk ke public enrollment, yaitu setiap data yang ada pada public enrollment yang ini setiap data yang ada pada parameter ini harus sama dengan objek yang ini. Selanjutnya ada public string to string, yaitu mengembalikan representasi string dari objek, yaitu ID academic code, ID academic year, semester, dan non yang dipisah dengan pipeline, yaitu agar sesuai output yang diminta. Di sini ada non, yaitu untuk menambahkan string konstanta non di hasil akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke lektur Java. Di sini ada package academic model, yaitu untuk meng- untuk mengisi yang nantinya akan diisi atau kelas-kelas atau objek-objek seperti berikut ini. Kemudian membuat konstruktor, yaitu public class lecture, dengan atribut-atribut ID, name, initial, study, dan email, dan study program. Eh, Kelima, atribut ini memiliki tipe data string. Selain itu, di sini ada public creator, this dot ID sama dengan tanda petik, this dot name sama dengan tanda petik dua, this dot initial tanda petik dua,
This email tanda petik dua, tanda program tanda petik dua itu di sini untuk menginisialisasikan atribut ID, name, initial, email, dan tanda program ke dalam string yang kosong. Selanjutnya ada constructor yaitu eh, this.id, this.id sama ID, this.name sama name, this.initial sama initial, this.email sama email, dan this.state program sama state program. Eh, setiap data pada parameter ini harus sama dengan yang ada pada objek ini. Selanjutnya di sini ada metode getter yaitu yang digunakan untuk memungkinkan akses aman ke nilai-nilai variabel instance yang bersifat private dalam suatu kelas. Ada public string get ID, return ID yaitu untuk mendapatkan nilai dari variabel instance ID dan mengembalikan nilai ID yang merupakan string. Selanjutnya ada public string get initial yaitu untuk mendapatkan nilai dari variabel instance initial dan mengembalikan nilai initial yang merupakan string. Selanjutnya ada public string get email, return email yaitu untuk mengembalikan untuk mendapatkan nilai dari variabel intent email dan mengembalikan nilai yang merupakan string. Selanjutnya ada public string to string yang mengembalikan representasi string dari objek yaitu ID, name, initial, eh, email, dan string program yang dipisah dengan tuple. Guys. Selanjutnya kita masuk ke student.java. Selanjutnya di sini ada package akademik dan lain-lain. Data model itu paket yang nantinya akan diisi atau kelas-kelas atau objek seperti berikut ini. Kemudian kita membuka instruktur yang ada public student dengan atribut-atribut ID, name, year, sama study program. Keempat atribut ini memiliki tipe data string. Selanjutnya ada konstruktor public student dengan this.id, this.name, this.year, this study program. Yang menginisiasikan atribut ID, name, year, dan study program dengan string kosong. Selanjutnya ada public student string ID, eh, string name, string year, dan study program yaitu setiap data yang ada pada parameter ini harus sama dengan objek yang ini. Selanjutnya di sini ada public string to string dengan yaitu untuk merepresentasikan string dari objek yaitu ID, name, year, dan state program dan yang dipisahkan dengan pipeline agar sesuai dengan output yang diminta. Em, Selanjutnya kita masuk ke driver 1. Di driver 1 ini ada package academic.driver yaitu em, inilah yang menampung semua data yang telah kita masukkan di dalam si package dengan nama akademik. Kemudian kita mengimport Java Atlas Scanner, di mana ini diperlukan ketika kita ingin menginput sesuatu. Selanjutnya ada import Java until arrays. Di sini kita juga mengimport Java until arrays itu em, di mana arrays itu digunakan untuk mengurutkan input tersebut. Selanjutnya import academic model, course, student, enrollment, dan lecture dari paket model academic model. Em, Selanjutnya public class driver 1 yaitu static course
course sama dengan new course, student sama dengan new student, enrollment sama dengan new enrollment, lecturer sama dengan new lecturers. Di sini kita menginisialisasikan array yaitu course, student, enrollment, dan lectures yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah, mahasiswa, pendaftaran, dan dosen secara berturut-turut. Kita menginisialisasikan sebagai array yang kosong pada awalnya. Selanjutnya di sini ada public static void main, ada scan dan new scan. Ini untuk membaca input dari penggunaan tersebut. Selanjutnya di sini ada hmm, 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 maksudnya eh, di sini ada dengan while, hmm, eh, dan di sini kita menggunakan loopingan yang terus menerima inputan dan hingga triple dash itu dimasukkan. Di sini setiap baris dipecahkan menggunakan em, hash sebagai pemisah, dan jika elemen pertamanya lektur add, add, maka dilakukan duplikasi dosen berdasarkan elemen kedua. Jika tidak ada duplikasi, em, objek lektur dibuat menggunakan data tersebut dan ditambahkannya ke dalam objek dosen tadi, koleksi dosen tadi. Selanjutnya di sini ada else if data null equals student add. Jika nilai string pada data null ini adalah student add, program akan membuat objek student dari data yang diberikan menggunakan metode menggunakan menggunakan metode array to string ini, em, dan menambahkannya ke suatu koleksi. Selanjutnya, jika string data null adalah course add, maka program akan membuat eh, objek course dari data yang diberikan menggunakan array to course dan menambahkannya ke suatu koleksi yang mungkin koleksi itu adalah sebuah mata pelajaran. Selanjutnya ada ini else enrollment ini, jika string pada data null tidak cocok dengan student add atau course add, program akan em, mengasum- mengasumsikan bahwa ini adalah data pendaftaran, yaitu enrollment, dan objek enrollment dibuat dari data yang diberikan menggunakan array to enrollment. Dan kemudian ditambahkan ke suatu koleksi yang mungkin koleksi pendaftaran. Selanjutnya ada private void print lectures, yaitu mengembalikan nilai void dan namanya print all lecture, dan menggunakan loopingan ini for untuk mengiterasi melalui elemen dalam array. Selanjutnya ada private static void at lecture, eh, yang dimana kode dia kode eh selanjutnya private lecture array to lecture data lecture sama dengan lecturer data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Di sini yaitu untuk membuat objek lektur berdasarkan data yang disimpan dalam array string. Selanjutnya ada public static integer check duplikat lektur, di mana cek duplikat lekturer itu untuk menghitung jumlah kemunculan suatu ID dalam array objek atau lekturer. Dalam looping setiap kali ditemukan ID yang sama dengan parameter 1, variabel parameter 2,
akan ditambahkan. Metode ini mengembalikan jumlah kemunculan ID yang cocok. Em, hmm, Selanjutnya ke private static void print all class, di mana print kelas itu mencetak informasi tentang semua entitas kelasnya, termasuk dokter, dosen atau lektoral dan mahasiswa. Eh, Pendaftaran atau enrollments dan kursus atau course. Metode ini memanggil metode cetak terkait untuk semua jenis entitas. Selanjutnya kita masuk ke driver 2. Selanjutnya kita masuk ke driver 2. Di sini ada package academic driver. Um, di sini di package academic driver ini, inilah yang akan menampung data yang telah kita masukkan di dalam si package dengan nama akademik. Kemudian kita import Java Util Scanner, di mana ini diperlukan ketika kita ingin sesuatu. Di sini ada Java Util Arrays, yaitu untuk mengimport kelas arrays, di mana kelas arrays ini mengurutkan input tersebut. Selanjutnya saya import academic.model, course, student, enrollment, dan lecturer. Em, dari kita mengimport ini dari paket academic.model. Selanjutnya kita masuk ke public class driver. Hmm, ini itu em, di sini kita menginisiasikan race, yaitu course, student, enrollment, dan lecture yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah, mahasiswa, pendaftaran, dan dosen secara berturut-turut. Ini diinisiasikan sebagai array kosong yang pada awalnya. Selanjutnya ada scanner, mengenai scanner, untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya, hmm, di sini yaitu ada loopingan tak terbatas atau loopingan while tentu yang membaca input dari pengguna menggunakan scanner. Selama loopingan berjalan, eh, ini akan dibaca dan dibacakan menjadi array string menggunakan split atau hash. Selanjutnya, kita memeriksa nilai pada indeks pertama array data untuk menentukan jenis operasi yang diterima. Selanjutnya, di sini jika nilai pada indeks pertama yaitu data 0, lecture add, maka data array ini akan diubah menjadi objek lecturer menggunakan metode array to lecturer. Dan objek tersebut ditambahkan ke dalam array lecturers menggunakan metode add lecturers. Selanjutnya, jika nilai pada indeks pertama yaitu student add, maka array ini tersebut dapat diubah menjadi objek student menggunakan metode array to student, dan objek tersebut ditambahkan ke dalam array student menggunakan metode add student. Selanjutnya, dan uh, else
if string lecturer sama dengan tanda kedua. Jika nilai pada indeks pertama course at, maka dilakukan pemecahan string pada indeks kelima eh, dengan pemisah tanda koma. Hasilnya akan disimpan ke dalam array list. Selanjutnya, kode berikut itu yang pertama perulangan, yaitu melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam eh, rilis. Eh, Selanjutnya ada perulangan kedua, yaitu lecturer sama lecturer, yaitu di mana mengiterasi melalui objek-objek lecturer dalam koleksi lecturer. Selanjutnya di sini tuh eh, memeriksa apakah suatu lecturer sama dengan elemen ke X. Aduh, Yesus. Hmm, baik. Hmm, em, Memeriksa apakah inisial satu lecturer sama dengan elemen ke X. Elemen ke X. eh, dari list. Kemudian membentuk string lecturer initial list yang berinisial inisial dan email seperti lecturer dengan tanda titik koma. Em, Selanjutnya ada course and course new course sama course to course, di mana em, objek course menggunakan data dan string lecturer initial em, list, dan objek course tersebut ditambahkan ke lokasi. Selanjutnya kita masuk ke private static void print all lectures, di mana di sini mengembalikan nilai void dan namanya adalah print all lecture dan menggunakan loopingan for untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam array. Selanjutnya adalah sistem println untuk menghasilkan representasi string dari objek tersebut. Selanjutnya di sini private static void at student, yaitu eh, metode metode yang untuk menambahkan objek lecturer ke dalam array student. Ini dilakukan untuk membuat salinan baru dari array student menggunakan array is copy of dengan ukuran yang lebih besar dari satu elemen. Selanjutnya kita masuk ke private static student array to student. Student sama dengan new student, data 1, data 2, 3, 3, data 2, data 3, dan data 4. Di mana untuk mengembalikan objek lecturer berdasarkan data yang disimpan dalam array string. Selanjutnya, tunggu yang maaf ada yang kurang. Eh, di sini ada private static void print all student, yaitu untuk mencetak informasi tentang semua mahasiswa ke dalam array student. Selanjutnya ada private static void at student, eh, yang dimana untuk menambahkan seorang mahasiswa baru ke dalam array tersebut. Selanjutnya ada private static student array to student, yang dimana mengonversi sebuah array data menjadi objek student.
Selanjutnya ada private static void print all student, yang dimana mencetak informasi tentang semua pendaftaran dalam array enrollments. Selanjutnya ada private static void enrollment, yaitu menambahkan sebuah pendaftaran baru ke dalam array pendaftaran. Selanjutnya ada private static void static enrollment, enrollment to enrollment, di mana eh, untuk untuk mengonversi sebuah array data menjadi objek enrollment. Selanjutnya hmm, ada private static void, print class, di mana print all class yaitu mencetak informasi tentang semua entitas kelas, termasuk dosen atau lecturers, mahasiswa atau student pendaftaran atau enrollment dan kursus atau kursus. Metode ini memanggil semua metode cetak terkait untuk setiap jenis entitasnya. Selanjutnya, berikut adalah nilai yang saya dapatkan. Sekian dari video saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan terima kasih.